Selamat malam sobat-sobat Cinggu. Kita hari ini kedatangan Master Sifu Surya. Perkenalkan, ini Sifu Surya. Mungkin saya secara singkat dulu tanya riwayat Sifu Surya singkat. Baik, terima kasih. Selamat malam ya kepada Cinggu di sini, rekan-rekan ya, bahwa ini satu kesempatan baik ya untuk kita memberi penjelasan tentang ya kungfu itu di Indonesia. Kalau saya sih memang karena kita memang udah panggilan ya penggemar dari belajar wusu ini atau kungfu ya, memang kita tuh mulai dari tahun 1959. Oke. Saya mau tanya, Sifu Surya ini lahir tahun berapa sih, Sifu? Saya lahir tuh 16 April 1944 di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Tahun berapa sudah mulai tertarik dengan seni bela diri, Sifu? Ya, itu remaja itu pada usia. Kita tuh kan tahun 59 tuh kita ya antara 15-16 tahun ya kita mulai itu. Nah, saya mulai itu berguru di perguruan itu di Jalan Tiang Bendera. Guru saya itu adalah Om Chua Kekiong atau Leo Budiman Prakarsa. Itu perguruan itu memang tuh itu judo sama jujitsu awalnya. Oke. Tapi karena guru saya itu adalah seorang ya bela diri maniak. Jadi dia lengkap gitu. Bukan hanya judo jujitsu, dia di kungfu juga. Oke. Ya. Dari mulai santungnya, ya hokiannya sampai terakhir ya sampai ngocokunnya dia pelajari begitu. Jadi itulah jadi kebetulan saya mulai berlatih memang awalnya judo jujitsu gitu, tapi memang belakangan kita menekuni juga itu wusu kungfunya. Nah itu yang namanya ngocokun itu. Sifu Surya artinya dari berbagai macam bela diri ya dipelajarin ya Sifu Surya ya. Sifu Surya ini termasuk legend. Sifu Surya pernah pengalaman ke Jepang ya? Saya dengar. Ya. Itu kita sejak itu saya dapat beasiswa itu pada menjelang tahun dari 68-69 kita mulai rintis. Jadi tahun 70 saya mulai berangkat ke Jepang. Jadi saya tuh dapat beasiswa itu sebenarnya dari bidang trainee. Trainee itu jadi bidang teknik. Oh, teknik. Teknik saya belajar tuh kimia tekstil. Oh, kimia di tekstil. Jepang itu pencerupan kain, printing kain. Nah, itulah. Jadi saya di sana itu. Nah, sambil kita belajar teknik itu, nah pada malam harinya ya sempat saya mencari bela diri yang ada di tempat kota saya tinggal gitu kan. Nah, itulah adanya Shorinji Kempo. Oh, di kota apa tuh? Kota itu dari Tokyo itu kurang lebih 200 kilo ke atas ke utara ya. Ada kota Sano namanya di prefecture ya Tochigi. Nah, itu kota kecil. Jadi kota industri tekstil, jadi saya dapat di situ. Jadi itu memang perguruan bela diri yang ada ya Shorinji Kempo di situ. Jadi makanya saya masuklah jadi belajar Shorinji Kempo di situ mulai. Berapa tahun tuh, Sifu? Itu saya di Jepang itu total sampai 4 tahun. 4 tahun ya. Sehingga saya sampai dan 2 di Shorinji Kempo itu. Luar biasa. Habis itu pulang ke Indonesia. Ya, setelah itu selama di Jepang itu saya tuh begini. Melihat juga itu waktu itu sedang ramainya pertandingan-pertandingan itu. Versi kickboxing itu. Itu antara kickboxer Jepang itu melawan itu waktu si rata-rata lawannya itu Muay Thai. Muay Thai kickboxing, Thai boxing. Thai boxing. Nah, itu di Jepang itu sangat itu sekali. Ramai sekali sampai itu mereka itu hebatnya pertandingan itu dibawa tuh keliling. Bukan hanya main di Tokyo atau mereka keliling di kota-kota kecil, mereka ada pertandingan tuh. Termasuk yang tempat saya tinggal. Kota kecil itu mereka datang loh. Ngadakan pertandingan loh. Jadi kita bisa nonton. Saya bilang ini olahraga kickboxing ini di peraturan sih waktu itu dia sangat luas. Semua teknik dalam Thai boxing itu diperbolehkan. Ditambah teknik bantingan-bantingan. Karena kan karateka Jepang, judoka semua kan di Jepang pada ikut. Jadi makanya dia tambah itu. Bantingan-bantingan ya. Jadi itu versi kickboxing Jepang yang dibentuk oleh kawan saya itu namanya Mr.
Osamu Noguchi ya. Dia itu pendiri kickboxing itu. Kalau kita lihat di ensiklopedia itu ada nama dia tuh. Yang bentuk Jadi kickboxing itu. temannya si Fusurya juga nih. Waktu ya saya sempat kenalan juga. Jadi sempat saya lihat, wah ini saya yakin ini jadi suatu waktu akan jadi olahraga dunia nih. Dia juga bilang si Mr. Osamu ini, dia bilang ini olahraga di kemudian hari akan jadi olahraga dunia. Karena kita kan orang Asia, ya badannya tuh di bawah 70 kilo lah, ya. Tapi nanti kalau udah jadi olahraga dunia dengan orang Barat, orang boleh badannya besar-besar, ini jadi akan jadi tontonan yang menarik, seperti kayak tinju kan, tinju pro. Ini kalau yang badan ya di bawah 70 kilo memang ya biasa-biasa, tapi kalau yang badannya besar-besar kan itu kan jadi satu tontonan menarik. Jadi olahraga dunia. Dia itu berpikir seperti kayak begitu. Jadi ya itu kan tahun 74 saya 74 ya. kembali ke Indonesia. Ya sempat saya bekerja juga di Bandung ya. Di pabrik tekstil itu menekuni pelajaran yang sudah saya pelajari di Jepang. Nah di samping itu saya aktif juga di Shorinji Kempo waktu itu. Nah mulai jadi kira-kira ya satu waktu tuh berkesempatan saya memperkenalkan kickboxing sama Muay Thai, pertandingan itu diadakan di Indonesia. Gitu. Itu sempat kita adakan itu tahun 79. Waktu itu di Indonesia sudah ada kickboxing belum? Belum ada. Belum ada itu. Belum ada. Wah, termasuk si Fusurya perintis juga dong ya. Kickboxing di Indonesia ya. Tahun 79 itu kita undang ya kickboxer Jepang melawan Thai boxing, Muay Thai. Di Istora Senayan. Di Istora Senayan. 2 hari dengan 1 hari 5 partai. Itu waktu jadi tontonan menarik. Jadi Wapres waktu itu kan ada Malik ya. Jadi ditontonin oleh Wapres juga waktu itu. Nah itulah yang pertama kalinya kita melihat bahwa ini satu olahraga bela diri yang akan jadi populer di dunia. Ternyata sekarang memang populer sekali. Dan lagi saya juga pernah dengar si Fusurya ini pernah mendidik Chris John ya. Juara tinju juga ya. Gitu ya. Kalau itu lanjut, kalau soal Chris John itu, saya dari mulai tahun, kita cerita soal PB Wushu dulu. Ya, PB Wushu ya. PB Wushu itu kan jadi tahun 92 akhir dibentuk kita di Indonesia. Jadi setelah itu saya itu salah satu pendirinya. Ya kemudian tuh jadi setelah jadi pelatih nasional, ya sempat juga kita mengajak atlet Wushu kita bertanding ke Filipina, ya. Tahun 97 itu kebetulan SEA Games di Jakarta. Jadi waktu itu saya jadi pelatih nasional. Nah, jadi itu atlet dari seluruh Indonesia dari Kejurnas itu, ya, kita adakan kepelatihan di Jakarta. Jadi kita pilih dari 20 atlet sampai tinggal 10 atlet. Nah, itulah 10 atlet itu kita bawa berlatih ke China. Itu begitu termasuk Chris John. Chris John waktu itu dia usia 18 tahun. Pada waktu dia remaja begitu dia wakil dari Jawa Tengah. Ya, jadi dia ikut itu pelatnas di Jakarta. Ya, kemudian saya mimpin jadi pelatih nasional. Jadi kita bawa ke negara China, yaitu di kota Wuhan. Ya, kota Wuhan dan Changsha. Jadi 2 bulan. Kita di sana training ya. Setelah itu baru kita bawa ke Jakarta, saya yang mimpin langsung sampai SEA Games di Jakarta itu. SEA Games itu kan kita jadi, di sana jadi 10 orang atlet, jadi kita pilih 5. Degradasi jadi 5 atlet, ya termasuk Chris John terpilih. Jadi 5 atlet itu kita dalam SEA Games 97 itu, jadi Chris John dia pas di kelas 52 kilo. 52, 60, 65, 70. Jadi pas 56, 52, 56, 60, 65, 70 jadi 5 kelas. Nah, 5 kelas itu ya kita kan sebagai pelatih harus punya prediksi siapa yang akan dapat juara atau bagaimana. Saya sih prediksi 2 medali emas itu. Ya termasuk Chris John kalau udah pasti. Kelihatan itu seorang bakat-bakatnya seorang juara itu memang ada itu. Kalau dia udah pasti. Di kelas 52 itu dia juara. Di finalnya ketemu Muay Thai ya. Muay Thai kan tangguh fisiknya itu. Tapi kita teknis kan. Kita teknis itu karena ya dengan strategi permainan itu di final ya tetap dia unggul sehingga dia medali emas pada waktu itu.
Nah akhirnya kita dapat lagi di kelas A60. Kelas 60 itu dipas juga dari Jawa Tengah waktu itu, Teguh itu. Nah itu dia taktisnya itu di final ketemu atlet Vietnam yang dibawa semua pelatih dari China. Oh. Ya kita strategis kita mainnya itu sehingga akhirnya dapat medali emas juga. Kedua kita sudah medali emas. Nah di kelas itu 56 kita perak. Yani Mande itu final dia kalah sama Vietnam. Dapat perak dia, medali perak ya. Kalau 65 itu kebetulan itu juga atlet bagus, Gunawan dari Jateng juga ya. Atlet yang lengkap tuh. Dia dari judonya, karatenya, ya lengkap. Tapi ya itulah di kelas itu memang berat. Di kelas 65 itu pas diundi dia ketemunya juara dunia gimana? Yang asal Filipina, juara dunianya Filipina waktu itu. Ya itulah jadi akhirnya dia gugur. Nah di kelas 70 juga kebetulan tuh atlet kita itu namanya Alfred Maweru, dia tangguh sekali. Tadinya saya yakin dia yang bakal juara, dapat medali emas, tapi dia memang akhirnya dapat perunggu. Itu saja. Jadi itu dalam 5 kelas itu begitulah. Jadi Chris John tuh setelah dia dapat medali emas ya kita suka ketemu, kita ngobrol, kita bilang ya kalau kamu mau berkiprah ke tinju ya memang lebih bisa dapat segi finansial lebih menguntungkan pasti kan. Ya. Gitu. Nah, itulah akhirnya dia berkiprah ke tinju. Mulai dari Indosiar kan, Indosiar tinju pro-nya itulah. Ya itulah ya. Sekedar berkumpul dengan Chris John. Ya sempat juga saya kadang-kadang kontak, sempat dia ikut sama dia itu pada pertandingan itu sekitar 2006 ya. Waktu pertandingan itu di Tenggarong. Dia melawan itu juara dari Meksiko, Marquez itu. Soal petinju tangguh tuh. Main di Tenggarong. Nah itulah saya diajak ke sana, dampingi dia. Wah itu sangat tangguh sekali Marquez itu. Ya cuma karena ya Chris John menang tipis saja. Gitu. Waktu itu tetap dia juara. Juara ya. Itu begitulah. Ya Marquez itu kan yang sempat yang bikin KO Manny Pacquiao tuh. Ya, pertandingan kedua atau ketiga. Sangat petinju tangguh tuh. Ya kira-kira itulah jadi kadang-kadang ya dia kan satu legenda di tinju pro itu 18 kali pertahankan gelar dia itu. Itu satu prestasi yang tidak mudah juga tuh, belum ada. Ya di Indonesia ini yang kita mencapai seperti kayak begitu. Sifu. Sifu Surya di dalam bela diri apa yang didapat sama Sifu Surya? Filosofi apa atau ada yang menarik di bela diri bagi Sifu Surya pribadi? Ya itu satu ilmu bela diri yang kita ajarkan itu tentu kan harus dengan filosofi yang kita harus lakukan. Ilmu bela diri itu bukannya untuk sok-sokan atau jago-jagoan, bukan begitu. Kita mendidik orang tuh jadi mempunyai satu karakter yang yang kuat untuk menghadapi satu penghidupan. Jadi juga memang atlet saya dulu waktu saya buka Sasana itu mulai tahun 81. Saya bentuk tuh Sasana Tunas Jaya di Gajah Mada itu. Atlet saya dari macam-macam daerah. Yang kadang-kadang ya lalu saya temu satu atlet yang dia pas melihat saya, kita latihan di Monas satu pagi. Dia bilang, selamat pagi Pak, saya boleh ikut latihan ini? Saya bilang, boleh, silakan aja datang ke Tunas Jaya, Jalan Gajah Mada. Dia itu asal NTT. Jadi dalam bela diri itu sebenarnya utamanya adalah membangun karakter building seseorang. Yang kuat. Ya. Untuk yang berjiwa sportif. Sportif ya. Itu yang penting. Itu yang penting ya. Jadi filosofi itu yang di dalam bela diri, bukan hanya bicara gimana menjatuhkan lawan atau apapun, yang diutamain adalah mendidik secara pribadi gitu ya, Sifu ya. Jadi tahun 81 Sifu udah buka namanya Perguruan Tunas Jaya ya. Itu bidang apa yang itu kickboxer kita atau di apa? situ satu dari mulai tinju. Di tinju. Tinjunya tetap tinju ada. Tinju. Dari amatir pro baru ke
Wushu Santa, Oh, Wushu baru Santa. ke kickboxing. Oh, baru kickboxer. Jadi waktu itu ya, Iya. itu waktu itu begitu. Ngocokun juga ngajar Ya, Sifu. saya juga memang ngocokun, tetap itu kan basic saya. Oh, Kebetulan saya itu mempelajari juga kepada guru saya itu yang di Jalan Tiang Bendera itu kan ya, pada Om Chua Kekiong itu. Kekiong, Saya dapat ilmu ngocokun memang di situ juga. iya, iya. Jadi Sifu Surya ini dari boxen, kickboxen, ngocokun, Shaolin dari Jepang tuh. Shorinji Kempo. Shorinji Kempo. Terus apalagi satu lagi itu. Ya di belakangan kan ini Muay Thai. Muay Thai itu sama, itu Thai boxing ya, Mirip-mirip ya, tinggal ya, dekat-dekat kasih lah ya. semua. Iya, iya. Dia belakangan ini kan namanya ilmu bela diri bertambah ya dengan adanya MMA. Oke. Kan begitu kan ya, sehingga tuh jadi yang mempunyai bakat ke arah situ juga kita salurkan. Biarpun memang tidak banyak ya. Ya. Itu kan bawaan jiwa seseorang. Sekarang Sifu masih ngajar ya sampai sekarang ya Masih. Sifu Surya ya. Masih. Di mana aja Sifu Surya ngajar nih? Ya tempat tuh memang ya kita akan pindah-pindah ya kan. Pindah-pindah ya. Pada waktu terakhir kita kan di KONI Kemakmuran situ. KONI Kemakmuran. Gedung KONI ya. Tapi kan sejak COVID ya tutup lah. Tutup ya. Ya. Jadi belakangan kita dapat tempat itu di Wihara Lupang itu Jalan Pinangsia 1. Pinangsia 1 ya. Nomor 47. Ya kita dapat tempat di situlah untuk yang bisa berlatih kalau malam hari. Iya, dulu juga pernah buka di di Hakka punya itu ya, Sifu ya, Marga Chang punya ya. Marga Chang, betul. Iya. Tapi nggak lama kayaknya Sifu. Nggak lama ya, setahun, antara setahun 2 tahun ya. Memang dapat di situ kan ya, namanya kan tempat sudah diberikan. Iya. Ya kita sedapatnya aja. Iya. Tapi memang kan sekarang tuh ilmu bela diri memang dalam kepelatihan yang mengikuti perkembangan itu memang harus lengkap itu tempat-tempat latihan Iya, itu. memang kita bilang Peralatannya. untuk di Indonesia untuk mencari sasana lengkap tuh nggak gampang ya Sifu ya. Tapi sekarang bertumbuh. Iya, memang harusnya Sasana-sasana sebagai juga industri peralatan. ya. Sebagai industri banyak yang bertumbuh gitu ya dari sasana tempat fitness. Ya. Sekarang Sufu udah umur berapa nih? Ya ini kan saya menjarak itu kan sekarang 78. Ya, kalau kita orang ini kan bilang 79 kan. 79. Iya. Ya, 79 lah ya. 79. Coba Sifu Surya. 79 masih luar biasa, masih ngajar. Oke. Sekarang pesan apa yang Sifu Surya mau kasih generasi muda ini dalam bela diri? Dalam bela diri itu begini. Untuk generasi muda itu, ya memang kan kita akan satu contoh perkembangan ke wushu ya. Wushu itu kan ada wushu seni, ada wushu bela diri. Iya. Ya wushu seni ya untuk yang generasi mudanya juga tetap bagus wushu taulunya. Sehingga kita pun ya di sini juga mempunyai atlet nasional yang baik dan ada yang juara dunia juga dari wushu taulunya ya. Pesan apa yang mau disampaikan Ya, sama jadi Sifu supaya Surya? generasi muda itu sesuai jiwa masing-masing, ya ke arah yang wushu taulunya berupa seninya, ada yang ke wushu santanya, yang berupa fight, versi wushu, nah itu bisa ikut ke situ sesuai jiwa masing-masing gitu. Oke. Jadi Apa yang Sifu kasih spirit Ya. bahwa generasi muda nih perlu belajar bela diri? Perlu. Itu perlu saya satu contoh lah kan keadaan perkembangan dunia itu kalau kita lihat kan suka di dunia misalnya ada pelajar-pelajar yang di Amerika ya kan sekarang ini kan kadang-kadang ngalamin apa itu diganggu di tengah jalan oleh ya, untuk orang-orang yang kita nggak bertanggung jawab kan. Ya, buat bela diri lah. Bela ya. diri itu ada di kereta atau diserang, di jalan diserang. Nah, itu kalau kita bela diri kan kita bisa jaga diri lah. Bisa jaga. Ya. Bela diri itu satu paling utama adalah membangun karakter building seseorang, menjadi tough, sportif, dan jujur, gitu ya, Sifu ya. Dan efek dari bela diri adalah bisa menjaga diri sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak, Sifu? Oke, Sifu, sebelum closing. Sifu boleh kasih gerakan apa yang kasih kita sahabat-sahabat Cinggu ini melihat apa yang bisa ditunjukin? Oh, dari saya langsung tapi begini kebetulan saya ada murid 2 ya, itu. Silakan. Apa kasih dia dulu? Boleh silakan. Ya, Habis itu Sifunya lo harus lo. Ya nanti ntar saya sedikit. Siap.
siap. Yang penting itu 2 kebetulan saya bawa itu murid baru. Murid baru lah, tapi nggak apa-apa lah untuk satu sedikit main jurus juga, ada main tui berpasangan juga. Ya itu juga untuk perkembangan ya. Baru, tapi saya tadi udah bicara mereka juga memang praktisi sebenarnya. Ya, silakan sahabat-sahabat Xingwu, kita coba dekatin Sifu Surya, murid-muridnya, melihat mereka latihan, gimana latihannya. Yuk. Jurus Tiu Kak Cien. Tiu Kak Cien. Tiu ya. Jadi maksud dilatih berpasangan ya, tui berpasangan. Wah, ini perlu latihan tangan supaya keras nih. Betul sih. Ya, betul itu karena dalam satu fight itu pasti ada benturan. Benturan itu ya jadi kita mesti latih. Tangan, kaki, ya termasuk badan sama. Jadi yang tadi latihan untuk bentur tangan ke tangan itu namanya ngoki. Ngoki. Itu semua dalam bahasa Hokkien ya, Sifu. Betul. Itu setiap gerakan punya nama ya, Sifu? Ya, kita tuh memang ada. Jadi tiap jurus itu ada namanya. Karena kan kita ngocokun itu adalah jadi elemen 5 master. 5 master itu kan dari mulai bango putih, ya, monyet atau kalkun, taicho ya, taicho kunnya, terus tatmo, ya, terus lohan. Ngocokun itu disebut 5 engkester. 1 ada dari bangau putih, 2 dari monyet, 3 dari tatmo causu, 4 dari apa? Taicho ya. Ya. Taichu. Kelima 5 itu kita tuh ada namanya sebenarnya itu jurus Hianle. Hianle itu adalah jurus apa itu orang anggap itu panggil itu jurus biksu. Oh, biksu. Biksu ya, Artinya, biksu perempuan. Biksuni. Bikuni ya. Artinya ini ngocokun ini asli semua dari Shaolin ya. Shaolin Selatan. Oh, Shaolin Selatan ya. Shaolin Selatan, yes. Ngocokun ini ada berapa banyak sih, Sifu? Dia punya itu. Ya kalau kita sih yang sempat saya data jurus itu ada sekian 20 sekian jurus ya. Waktu selama ya mendiang guru kita masih ada ya. 20 sekian jurus. Kita masternya yang turun tangan sekarang. Iya, silakan Sifu. Sifu mau main gerakan apa nih? Dari guru saya adalah jurus monyet. Monyet. Jadi harus pakai topeng monyet. Gitu. Ya, makanya jurus monyet ini jadi jurus Tichokweki itu adalah maksudnya ada gerakan tuh monyet tua goyangin pohon. Oh gitu. Ya. Oke. Wah ini belum pernah kita lihat nih. Ini benar-benar luar biasa nih. Kungfu tradisional banget. Silakan Sifu. Maksud dari kungfu ini adalah monyet tua menggerakin pohon ya, menggoyang pohon ya. Nah, itu mungkin tadi itu namanya goyang pohon itu. Menggoyangkan pohon. Ngocokun banyak powernya dari pinggang. Saya pribadi baru hari ini melihat gerakan ini. Sifu Surya ini disebut legend. Sifu Surya ini disebut legend. Sudah umur 78 tahun. Luar biasa.
Semoga kita juga bisa meniru Sifu Surya ini. Generasi muda juga harus punya semangat kayak Sifu Surya. Oke, sudah selesai ya Sifu ya? Ya. Kita pegang sini. Oh. Ini kita bisa. Oh gitu. Oh gitu. Ini Ini ya lehernya ya, karena yang digeterin ini ya. Oh. Salah satu itu ya. salah satu. Yang lain apalagi Sifu yang luar biasa? Biasa itu. Oh. Oh. Itu buat nangkis apa Sifu? Itu kalau orang menyerang bagian sini. Oh, nyelangan itu ya. Oke. Kelebihannya apa lagi Sifu? Ada nggak? Contohin satu. Saya pukul Sifu yang itu maju. Oke. Oke. Itu saya berasa nih tenaganya besar nih. Kalau kena bisa kita luka dalam ini. Oke Sifu. Terima kasih banyak Sifu. Iya. Sifu, ini ada minuman Al-Kaqwa. Itu minuman sejuta manfaat. Sifu habis latihan, sudah lelah, silakan minum ini Sifu. Terima kasih. Iya. Memang ini kita butuh. Di alkalin dia. Untuk mengganti cairan tubuh kita kan. Iya, betul Sifu. Terima kasih. Ini minum sekali langsung Sifu. Luar biasa. Oke. Semoga Sifu sehat selalu. Terima kasih. Iya. Ya. Ya, sahabat-sahabat Singgu, hari ini kita sudah bicara sama Master Sifu Surya dalam hal riwayat hidup dia, apa yang diperjuangkan di dalam bela diri. Terima kasih banyak Sifu Surya. Sama-sama. Salam musuh. Ya, salam. Ya, salam. Iya.